Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Prastio, NIM 21110202018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber belajar. Langsung saja, pengertian sumber belajar ialah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terhadap atau asal untuk belajar seorang. Dengan demikian, sumber itu merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Association of Education Communication Technology atau AICT mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas kemudahan bagi siswa. Sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, klarifikasi sumber belajar. Mengklarifikasi sumber belajar tidaklah mudah. Hal itu disebabkan sulitnya mencari definisi yang sangat tegas dan pasti tentang sumber belajar. Namun, dari beberapa definisi yang dikemukakan, paling tidak dapat dijadikan indikasi dalam mengklarifikasi sumber-sumber belajar. Dalam kawasan teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu pesan, orang, alat, teknik, dan lingkungan. Secara lengkap, klarifikasi tersebut dapat dilihat dalam daftar berikut ini. Yang pertama, sumber pesan. Pengertiannya informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Yang kedua, selanjutnya contohnya adalah semua bidang studi seperti IPA, IPS, IPA, bahasa, dan ekonomi, matematika, dan kesehatan. Yang kedua, orang. Pengertiannya manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya guru pembina, guru pembimbing, tutor murid, dan pembicara. Yang ketiga, bahan. Pengertiannya sesuatu media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Contohnya transportasi, bingkai, video, film, buku, modul, majalah, bahkan pengajaran terprogram, dan lain-lainnya. Yang keempat, alat. Pengertiannya hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya adalah proyektor, slide, film, radio, tape, TV, and lain-lain. Yang kelima, teknik. Pengertiannya acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk contohnya pengajaran terprogram, belajar mandiri, discovery, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Yang terakhir adalah lingkungan. Pengertiannya menyampaikan pesan, situasi sekitar pesan diterima. Contohnya lingkungan fisik, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, PSB, museum, lingkungan non fisik, sirkulasi udara, dan lain-lain. Dilihat dari tabel di atas, segi 4 asal-usulnya sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber belajar yang dirancang, learning resource by design, dan sumber belajar yang tersedia atau bisa dikatakan tinggal memanfaatkan, learning resource by utilization. Selanjutnya, kegunaan sumber belajar. A. Sumber belajar. Cetak buku teks merupakan salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang banyak digunakan dalam pembelajaran. Buku teks memang merupakan bahan ajar sekaligus sumber belajar bagi siswa yang konvensional. Namun, meskipun konvensional dan sudah digunakan cukup lama dan banyak yang menganggap tradisional, buku teks pelajaran masih cukup mampu memberikan kontribusi yang terbaik pada pembelajaran. Beberapa materi pembelajaran tidak dapat diajarkan tanpa bantuan buku teks pelajaran. B. Sumber belajar lingkungan. Proses belajar mengajar di dalam kelas tidak selamanya efektif
tanpa adanya alat peraga sebagai pengalaman pengganti yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Tetapi minimnya alat peraga yang tersedia menyebabkan guru perlu untuk menanamkan materi, sedangkan di lingkungan sekitar cukup konvensional, menjadikan media pengajaran sebagai pengalaman langsung yang tidak begitu saja dapat dilupakan siswa, karena lingkungan tersebut mudah untuk diketahui setiap siswa. Mungkin ini saya ucapkan terima kasih.